Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya KPA Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur-dulurku semuanya, kali ini saya akan membahas sebuah pusaka istimewa lagi dulur. Ini pusaka yang langka juga, sangat jarang di dunia Tosan Aji. Dapurnya dan tangguhnya itu tangguh yang langka. Dan tentunya pusaka-pusaka yang langka itu akan banyak diburu oleh para kolektor dulur. Oke, kita babar pusakanya. Ini dulur dengan warangkanya ini beranggah itu dari Yogyakarta. Ini kayunya kayu timoho. Kita buka pusakanya. Nah, ini ricikannya dulur. Ini dengan gandek polos. Pusakanya lurus, terus pejetan, sogokan 1, greneng. Ini dapurnya jalak nyucup madu dulur. Sementara dari rancang bangunnya sendiri, kalau kita lihat, ini masuk tangguhnya tangguh wengker. Tangguh wengker itu dari Ponorogo, kerajaan Ponorogo waktu zaman Majapahit dulu. Ini pusaka yang sangat wingit dan sangat luar biasa dulur. Bagi yang suka esoteri, pusaka ini sangat cocok. Pusaka-pusaka dari era kerajaan Wengker itu sangat langka dulur. Di dunia Tosan Aji, era Wengker, era Tundung Madun itu terkenal akan esoterinya. Keris jalak nyucup madu adalah salah satu bentuk dapur keris lurus dengan ukuran panjang bilahnya normal. Ricikan pada keris ini antara lain gandek polos, tikel alis, pejetan, dan 1 sogokan depan berukuran pendek. Selain itu tidak ada lagi ricikan lainnya. Penampilan keris jalak nyucup madu tampak sederhana, namun dalam kesederhanaan itu tersimpan makna spiritual yang sangat dalam tentang kehidupan. Jalak adalah burung yang pintar, menyenangkan, dan pandai berkicau. Nyucup dalam bahasa Jawa yang artinya menghisap. Madu adalah sari-sari bunga yang rasanya sangat manis dan memiliki banyak manfaat. Filosofi dari keris jalak nyucup madu adalah sebuah ajaran bahwa dalam hidup ini kita harus bisa memiliki sifat dan perilaku seperti burung jalak yang pintar atau memiliki wawasan yang luas, mudah beradaptasi dan pandai bergaul sehingga disukai semua orang serta pintar berkomunikasi atau cakap. Dalam hidup ini kita juga harus menyerap segala sesuatu yang baik dan bermanfaat. Dalam mencari rezeki juga hendaknya dari sumber yang baik atau halal agar bisa membawa keberkahan untuk kehidupan kita dan keluarga. Dalam mencari makan, burung jalak juga tidak merugikan pihak lain, tetapi justru bisa memberikan manfaat sehingga terjadi hubungan saling menguntungkan seperti saat burung ini mencari kutu di punggung kerbau. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu dari punggung kerbau, sedangkan kerbau merasa diuntungkan karena kutu-kutu yang ada di tubuhnya menjadi berkurang. Jadi burung jalak ini sangat bermanfaat dulur. Nyucup madu merupakan pesan agar sebagai manusia hendaknya kita mencontoh perilaku burung jalak, yaitu mencari rezeki dengan jalan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Untuk tuah keris jalak nyucup madu sendiri dipercaya memiliki makna yang berhubungan dengan asmara. Tuah keris jalak nyucup madu dipercaya dapat membuat pemiliknya pintar dalam bergaul dan berkomunikasi, sehingga disukai semua orang, terutama kaum wanita. Keris jalak nyucup madu sangat cocok dimiliki oleh orang yang suka bertualang mengarungi lautan asmara atau menghisap sari madu dari bunga-bunga cantik yang mekar. Ini tuahnya itu sangat dalam dulur, tapi jangan disalahgunakan ya. Jadi keris jalak nyucup madu itu
sangat cocok untuk orang-orang yang memiliki jiwa petualang, terutama yang masih single dulur. Tapi jangan disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Kok kayak modusi cawe wedok. Bahaya dulur. Itu nanti akan berdampak pada kehidupan jenengan sendiri. Jadi seperti yang saya bahas sebelum-sebelumnya, kalau pusaka itu dibuat hal-hal yang negatif, tentunya nanti akan berdampak negatif juga untuk kehidupan kita dulur. Itu pasti suatu saat, atau mungkin bukan sekarang ya, panjenengan membuat hal-hal yang negatif, dipergunakan untuk hal-hal yang negatif, dan mungkin itu manjur, tapi dalam waktu singkat mungkin itu tidak berdampak. Cuma nanti waktu yang lama, secara tidak kita sadari, itu akan sangat berdampak negatif juga dulur. Jadi hal yang negatif itu juga akan yang berdampak untuk kita sendiri. Kalau panjenengan suka berbuat buruk kepada orang-orang, atau jalak nyucup madu ini panjenengan pakai untuk memodusi orang-orang, cewek-cewek atau para wanita, digawe mainan tok, gedolanan tok, atau dibuat keuntungan panjenengan sendiri dan sangat merugikan pihak lain, itu nanti suatu saat kita juga akan menuai itu. Sistem tabur tua itu harus kita percaya dulur. Barang siapa yang menabur kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Jadi jangan digunakan untuk hal-hal negatif, atau istilahnya karma. Karma itu secara tidak kita sadari dulur, apa yang kita perbuat zaman dulu, apa yang kita perbuat waktu dulu itu berdampak pada diri kita sekarang. Jadinya kalau panjenengan berbuat hal-hal yang positif, nanti suatu saat panjenengan juga akan menuai hal-hal positif itu sendiri dulur. Kalau panjenengan berbuat hal-hal negatif, suatu saat nanti panjenengan juga akan menuai hal negatif itu sendiri. Jadi setiap pusaka itu istimewa dulur. Pusaka buatan empu zaman dahulu itu tidak ada yang jelek. Empu membuat dengan tirakat yang panjang, dengan lelaku yang panjang, dengan doa-doanya yang kusuk, yang serius, sehingga Gusti itu akan memberikan berkah kepada pusakanya itu sendiri. Sehingga pusaka yang dibuat sang empu itu akan sangat berdampak positif bagi tuannya nanti. Jadi harus kita percaya seperti itu dulur. Barang siapa yang menabur hal-hal positif, nanti suatu saat, atau mungkin nggak sekarang, atau mungkin bisa singkat dulur, dalam waktu dekat kita juga akan mendapatkan hal-hal yang positif itu sendiri. Urip iku urup, hidup harus bisa bermanfaat untuk semua orang dulur. Kayak banyu mili itu bisa menghidupi semua orang. Air itu menjadi sumber kehidupan bagi kita dulur. Jadi usahakan Anda itu seperti air yang mengalir, air yang bisa bermanfaat, yang bisa menghidupi orang-orang di sekitar panjenengan. Jadi keris ini sangat cocok untuk pengasihan dulur, tapi jangan dipakai untuk hal-hal yang negatif. Nah, itu saja pesan moralnya. Sementara untuk tangguhnya, eranya era Wengker. Era Wengker itu kerajaan Wengker. Oke, kita belajar sedikit tentang sejarah kerajaan Wengker dulur. Kerajaan Wengker adalah sebuah kerajaan kecil yang pernah berdiri di Ponorogo, Jawa Timur. Pendiri dan raja pertama kerajaan ini adalah Ketutwijaya yang berkuasa antara 986 sampai 1037 Masehi. Kerajaan ini pernah dihancurkan oleh Raja Erlangga dari Kediri, kemudian menjadi negeri bawahan pada masa kerajaan Majapahit. Kerajaan Wengker didirikan oleh seorang pendatang dari Jawa Tengah bernama Ketutwijaya pada abad ke-10. Kedatangan Ketutwijaya ke Jawa Timur bersamaan dengan Empu Sindok ketika memindahkan kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, Ketutwijaya beserta rombongannya berjalan lewat sebelah selatan hingga sampai di timur Gunung Lawu.
Di tempat itulah ia menetap dan kemudian mendirikan kerajaan Wengker. Nama Wengker berasal dari ungkapan Jawa wewengkon kang angker, yang berarti tempat yang angker. Jadi esoterinya luar biasa ini dulur, wingit. Konon wilayah itu dulunya terkenal menakutkan karena terdapat banyak bandit. Keberadaan kerajaan Wengker dibuktikan dengan prasasti yang ditemukan di Sendang Kamal, Madiun. Jadi ini buktinya sangat otentik dulur. Penemuan sebuah prasasti di Sendang Kamal di Madiun. Kalau prasasti itu tidak bisa terbantahkan dulur. Letak kerajaan Wengker. Terdapat beragam pendapat tentang letak kerajaan Wengker ketika di bawah kekuasaan Ketut Wijaya. N.J. Krom menyatakan bahwa Wengker terletak di Desa Setono, Kabupaten Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Maksudnya ini di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan Purwowijoyo berpendapat bahwa letak kerajaan ini berada di perbatasan Kadipaten dengan Desa Setono. Namun yang pasti wilayah kerajaan Wengker sebelah utara meliputi Gunung Kendeng sampai Gunung Pandan. Sebelah timur dan selatan meliputi Gunung Wilis sampai Laut Selatan hingga Gunung Lawu. Ketika kerajaan Medang diperintah oleh Raja Dharmawangsa, Wengker turut serta dalam serangan yang dikenal sebagai Pralaya Medang. Peristiwa itu berhasil meruntuhkan kerajaan Medang dan membunuh rajanya. Sedangkan Erlangga berhasil melarikan diri. Setelah lama bersembunyi dan pun kekuatan, Erlangga mulai melancarkan serangan balasan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang terlibat dalam Pralaya Medang, termasuk Wengker. Maka pada tahun 1030 Masehi, Erlangga menaklukkan kerajaan Wengker, sementara Raja Panuda yang tengah berkuasa berhasil melarikan diri ke daerah Galuh. Di daerah itulah Raja Panuda ditangkap dan dihabisi oleh Erlangga, yang juga menghancurkan seluruh istananya. Erlangga kemudian mengumumkan kepada penduduk bahwa kerajaan Wengker telah hancur dan wilayahnya berada di bawah kekuasaannya. Ternyata penguasa Wengker berhasil bangkit, kemudian membangun keraton di Tapa dan memberontak lagi. Pada 1037, pemberontakan itu kembali ditumpas oleh Erlangga. Nama kerajaan Wengker muncul kembali ketika kerajaan Majapahit berkuasa. Dalam kitab Negara Kertagama, disebutkan bahwa kerajaan Wengker adalah salah satu negeri bawahan Majapahit. Rajanya bernama Wijaya Rajasa yang bergelar Bre Wengker. Bre Wengker adalah paman Raja Hayam Wuruk yang bertahta di Majapahit antara 1350 sampai 1389 Masehi. Selain itu, bukti lain keberadaannya dapat dilihat dari Candi Surawono yang ditemukan di Desa Canggu, Pare, Kediri. Jadi banyak buktinya dulur. Candi ini dibangun untuk memuliakan Bre Wengker yang merupakan raja bawahan Mojopahit. Kerajaan Wengker sendiri itu juga sejarahnya panjang dulur. Salah satu kerajaan yang sepuh mulai abad 10 itu sudah ada dulur. Sudah ada, kemudian dihancurkan sama Erlangga, bangkit lagi, kalah lagi, dan pada zaman Majapahit kerajaan Wengker itu di bawah kerajaan Majapahit. Jadi secara esoteri dan kelangkaan, keris-keris tangguh Wengker itu sangat diburu kolektor dulur. Coba amati sekali lagi, ini dari rancang bangunnya luar biasa gagah dan memang angker. Ini dulur, ini materialnya pulen, luar biasa, tempatnya sangat matang. Ya dulur, mungkin itu dulu yang dapat saya babar mengenai keris berdapur Jalak Nyucup Madu dengan tangguhnya Wengker yang sangat langka.
Terima kasih sudah selalu menyaksikan YouTube KPH Bima Sakti. Mungkin bagi pertama kali yang baru menyaksikan YouTube KPH Bima Sakti, bisa dibantu subscribe dulur. Subscribe, like, komen, dan share ya. Oke dulur, terima kasih banyak. Rahayu, 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 salam berpusaka sakti.